Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saya M. Sarifudin Basis, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini sedang bertamu dan ingin berwawancara dengan Kasat Pol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diterima oleh Sekretaris Satuan Pol PP Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Akma Yusuf SIP. Selamat pagi Pak Akma. Ya, dan ada dikawal oleh Pak Tama. Pak Tama, terima kasih. Selamat siang Pak Akma. Ini sama-sama Ma saya ucapnya. Ya. Pak Akma, Pol PP ini kan pengaman masyarakat tentang perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain dari itu juga ada edukasi kepada masyarakat tentang ketertiban umum. Mungkin Pak Akma bisa menjelaskan seperti apa tugas Pol PP tentang ketertiban masyarakat. Silakan. Jadi memang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Oki ini memiliki tupoksi dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum, serta pelayanan dasar dalam penanganan kejadian kebakaran. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadi tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Oki ini. Nah, jadi memang sebagai contoh kami dalam melaksanakan tugas itu, apalagi di waktu masa COVID ini itu memang sangat disibukkan dengan hal tersebut. Yang memang menjadi tugas yang menjadi perhatian kami dalam beberapa tahun ini. Nah, jadi ini juga dalam segi penanganan kebakaran kami juga sudah melengkapi beberapa armada yang kami miliki. Seperti itu. Ya, ini bukan cuma Pol PP tapi damkar juga. Sekarang kita berbicara Pol PP. Berapa banyak personil yang ada di sini? Untuk personil kita itu ada 3 matra. Yang pertama itu polisi Pamong Praja, itu ada tenaga honorer sejumlah 184 honorer. Untuk Satlinmas itu ada 20 orang. Sedangkan untuk pemadam kebakaran itu ada 96. Satlinmas dengan Pol PP itu Beda. Tapi dalam satu kesatuan. Kalau damkar memang beda tapi tetap dalam satu koordinasi. Dan untuk tenaga ASN itu ada 23 orang, Pak. 23 orang di luar yang jumlah tadi. Iya, betul. 23 orang. Apakah ini sudah cukup dengan luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 27 ribuan? Nah, jadi memang kalau secara skala luas wilayah, memang kita masih kurang. Untuk Satpol PP itu idealnya itu 1.500, Pak. Jadi disiapkan. Mengenai keterbatasan anggaran baru bisa disiapkan sebanyak 184 tadi. 184. Itu pun honor semua. Honor. Mayoritas honor. Pak. Selainnya PNS. Harapan honor ini untuk menjadi tenaga tetap profesional di Pol PP ini ada harapan diangkat oleh. Jadi memang kalau untuk Satpol PP ini sudah berapa kali kita mengajukan ke Kemendagri maupun Kemenpan untuk usulan bahwa adanya pengangkatan P3K, karena memang sesuai aturan di PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP itu Satpol PP ini harus ASN. Itu yang jadi ini. Sementara kalau pemadam kebakaran, alhamdulillah ada mungkin 1 bulan yang lewat itu sudah keluar SK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu ada 2 jabatan yang akan diangkat untuk P3K. Dan itu yaitu 1 analis kebakaran, kemudian kedua pemadam kebakaran. Nah, berarti itu sudah ada jalan. Jadi 2 klarifikasi yang saling mendukung itu. Betul. Jadi kalau untuk pemadam kebakaran
Jadi sudah ada jalan untuk menuju ke P3K tadi. Kalau Pol PP ini kita masih perjuangkan. Ketertiban apa yang yang menjadi tugas Pol PP terhadap masyarakat? Jadi kalau memang ketertiban itu sebagai contoh ada gangguan-gangguan ketertiban seperti misalnya orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya. Perparkiran itu ke Dishub, Pak. Dishub. Nah, orang-orang dengan gangguan jiwa, anak-anak pang. Iya. Terus gelandangan, termasuk juga penyakit masyarakat. Nah, itu menjadi objek dari penegakan hukum. Berbicara gelandangan dan pang, ini mereka seandainya katakanlah terjaring operasi, ini setelah terjaring mereka ini dirumahkan, dikembalikan ke daerahnya masing-masing atau bagaimana pembinaannya? Sesuai SOP kami, setelah menerima laporan dari masyarakat apabila ada gangguan keamanan maupun ketertiban tadi, anggota kan turun untuk melakukan pengamanan. Nah, sebelum kami melakukan pengamanan itu kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas sosial. Jadi begitu anggota sudah melakukan pengamanan terhadap gangguan tadi, dibawa ke kantor dan diberikan semacam pembinaan. Dan setelah itu diantar ke dinas sosial untuk artinya Pol PP ini menertibkan, membina, diserahkan kepada dinas sosial. Betul. Artinya selainnya dinas sosial yang tugasnya itu. Pak Akma, selain dari itu kita ini kan terkenal di Indonesia ini, mungkin juga termasuk Ogan Komering Ilir kan ada pedagang kaki lima. Kita lihat di siaran-siaran televisi, di berita-berita koran bahwa Pol PP ini menjadi bau kanannya untuk menertibkan pedagang kaki lima. Ini bagaimana di Kota Ogan Komering Ilir? Jadi PKL yang ada di wilayah hukum Kabupaten Oki ini sudah kita data melalui Kabid Penegakan Data, yang memang alhamdulillah PKL ini setelah kita berikan himbauan, mereka mengerti dan dapat melaksanakan sesuai dari apa yang menjadi larangan dan aturan yang ada di Perda di wilayah Kabupaten Oki, seperti itu. Kabupaten Ogan Komering Ilir 18 kecamatan, ada 300 sekian desa. Sementara di sini ada Perda yang berkaitan dengan tugas Pol PP dan juga ada Damkar. Ini bagaimana dengan kecamatan-kecamatan? Apa memang ada anggota kita yang ditugaskan di kecamatan-kecamatan? Betul sekali, Pak. Jadi memang untuk menanggulangi hal tersebut kami Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar sudah menempatkan atau menugaskan penugasan 2 BKO ke seluruh kecamatan atau camat yang ada di wilayah Kabupaten Oki. Berapa orang anggota yang setiap? Jadi untuk saat ini ada belum secara keseluruhan kantor camat yang kita tempatkan karena memang keterbatasan anggota kan. Nah, jadi ada di satu kecamatan itu rata-rata itu 3 atau 4 orang sudah kita tempatkan. Betul. Kalau damkarnya beda lagi, ada di sini. Nah, jadi ini yang inovasi yang sudah kita laksanakan, yang memang untuk menjawab tantangan-tantangan dalam kejadian kebakaran selama ini yang sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena memang selama ini kalau terjadi kejadian kebakaran di wilayah-wilayah kecamatan itu kan kita sering karena luasnya wilayah Oki ini sering mengalami keterlambatan informasi. Nah, untuk itu di tahun 2021 tadi kami sudah menyiapkan satu armada berupa motor damkar mini dengan kapasitas 500 liter di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan dari 18 kecamatan sudah diserahkan langsung oleh Bapak Bupati kepada camat. Nah, ini yang akan dioperasikan oleh anggota damkar kecamatan sebanyak 6 orang. Nah, itu yang standby 1 kali 24 jam setiap hari. Artinya ada 3 Pol PP dan ada 6 petugas damkar. Betul. Luar biasa.
Seluruh kecamatan sudah ada. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Artinya keterlambatan informasi itu sudah ada jaringan ya. Betul. Sudah jaringan sudah. sehingga antisipasinya sudah lengkap. Pak Akma, selain dari itu setiap tahun Pol PP ini ada mengalami penambahan anggota, termasuk damkar. Kalau damkar idealnya berapa? Kalau idealnya damkar itu kan kalau di kabupaten kita itu ada 5 regu, Pak. Ya. Jadi satu regu itu bertugas selama 12 jam. 12 jam. Nah, jadi satu regu itu sejumlah 17 orang. 17 orang. Kalau idealnya sebenarnya ya 20 orang. Iya, iya. Nah, jadi kalau memang di kecamatan, Ya, kalau untuk petugas itu harusnya dilengkapi 20 orang. 20 orang. Karena mengingat keterbatasan kita baru bisa menyiapkan motor damkar, Ya. jadi baru cuma 6 orang 6 gitu. orang. Tapi ya kalau memang desa melalui dana desa bisa menyiapkan armada motor damkar itu kan tidak terlalu mahal. Iya. Jadi kalau satu kecamatan itu 10 armada saja, itu masalah kebakaran sudah bukan bisa jadi diatasi. iya sudah bisa diatasi, bukan Diatasi. jadi masalah lagi. Sekarang bagaimana peran kepala desa dengan dana-dana Jadi memang kami dengan didinya atau ADD? betul. Jadi kami Ya. sudah menyurati Bapak Kasat ya sudah menyurati apa namanya Para kepala desa? kepala desa melalui dinas PMD Ya. dan itu untuk menyiapkan Ya, apa ya, ya. namanya armada itu. Ya, Jadi ya. masalah kebakaran itu insya Allah kalau memang sudah dapat dilaksanakan bukan menjadi masalah lagi. Kalau Itu disurati untuk tahun 2022. dari tahun 2021 kita, Dua- 2020 sudah kita suratin. 2020 sudah ada yang terrealisasi oleh kepala desa? Alhamdulillah belum ada, Pak. Belum ada. Hmm. Alhamdulillah menonton Betul. dan juga Pak Jadi- Bupati menonton siaran, Jadi memang- masuk gubernur, ini menjadi motivasi. Jadi memang Ya. motor damkar ini kan mungkin di Ya. tahun kemarin itu kepala desa ini bingung. Iya, ya. Dan motor damkar itu bentuknya seperti apa kan? Iya, ya. Nah setelah kami beri contoh, jadi apa namanya, inovasi ini kami beri adakan di setiap kecamatan, mungkin insya Allah lah di tahun ini bisa terlaksana. Karena memang bukan hanya di Oki. Saya pribadi kemarin mengikuti rakor di provinsi, Ya. seluruh Satpol PP dan Damkar, Iya, itu akan dicontoh, Pak. iya, iya. Dicontoh oleh seluruh kabupaten, termasuk juga provinsi. Yang dibikin oleh Pol Oki PP. ini. Oki. Iya. Organ Kopling Hilir. Betul. Iya, iya. Kalau sekarang mobil dinas pemadam kebakaran itu ada berapa yang standby? Kalau di kabupaten ini ada 5 unit yang ada 5 unit. standby. Sudah maksimal, Pak itu? Sebenarnya belum maksimal. Belum maksimal. Iya, tapi semuanya bisa diatasi. Bisa diatasi. Pernah ada kebakaran besar dan kekurangan kendaraan itu minta bantu dengan pihak mana? Kalau untuk di wilayah kita kan spesialisasinya di wilayah pemukiman. Ya. Alhamdulillah belum menjadi masalah, itu belum ada kendala yang kita hadapi. Artinya dengan 5 unit sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Kendala-kendala mendasar saat ada kebakaran kita minta ya. Jangan minta Iya, yang ada ya. betul. Kalau seandainya ada itu kendalanya apa? Ya kendalanya ya itu tadi rentang kendali wilayah yang terlalu Wilayah luas, kan. dan mungkin padatnya penduduk. Padat penduduk, betul. Nah jadi inovasi yang saya kembali ke inovasi kami tadi, Ya. itu sudah menjawab semua itu. Jawab semua itu. Jadi Ya. wilayah sesempit apapun Bisa kalau masuk. ada motor damkar itu bisa masuk, Pak. Jadi Motor langsung damkar cepat. itu semacam dia mesin penggerak ya. Airnya mungkin ngambil di sumur penduduk atau Enggak, gimana? dia langsung ada tangki, Pak. Ada tangki. 500 liter bisa ada tangki apa itu? Alat penyedot dan alat penyemprot. Penyemprot itu mungkin lebih keras ya. Iya, dia Iya, bisa hampir 30 meter, Pak. 30 Jarak meter semprot. dengan kekuatan berapa? Daya berapa? Kalau betul mungkin bisa tebus. Kalau dekat ya 7 meter. Ini 7 meter juga ini. Iya, ya. Artinya Ton. bisa sedekat mungkin. Iya, betul. Iya. Kita kembali kepada Pol PP. Kalau Pol PP berapa banyak mobil operasi yang sudah di standby? Kan ketika ada kan banyak tugas Pol PP. Betul. Ada rencana demo, ada rencana unjuk rasa, semua kan Pol PP yang bumper pertamanya. Ini bagaimana? Nah, jadi memang untuk Satuan Polisi Pamung Praja, Ya. kendaraan operasional itu saat ini masih kurang. Kurang. Ada berapa yang ada sekarang? Yang ada ini kita ada satu
Dalmas, Dalmas. 1 patroli dan 1 patwal. Patroli itu keliling Kabupaten Ogan Komering Ilir? Patroli itu hanya di Kecamatan Kota Kayu Agung saja, Pak. Kecamatan di luar ini belum ada? Ibu Itu kota luar ya? belum ada, jadi kita memakai Dalmas, Dalmas di luar ya. itu. Nah itu dari segi usia ya sudah lama kan, sudah tua. harus diganti. Jadi harus diganti. Apalagi kalau mobil patwal Ya. itu terkadang untuk menuju ke satu wilayah, apalagi di lokasi-lokasi seperti Sungai Menang, Mesuji, itu terkadang ketinggalan Iya. patwal itu. Bahkan kita sering dihujat ya mungkin karena keterlambatan. Tapi keterlambatan sebenarnya bukannya dari kita. Masalahnya teknis kan. Betul. Kayak itu. Pak Akma, di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat tentang ketertiban, tentang kebakaran supaya berhati-hati, dan mungkin ada harapan kepada pemerintah. Silakan Pak Akma. Ya. Jadi terima kasih Pak. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Oki, mengingat saat ini kami harapkan masyarakat untuk tetap sadar melaksanakan 5M dalam untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Kemudian dari kebakaran, masyarakat juga dihimbau untuk dapat menjaga tempat tinggalnya agar lebih waspada lagi, agar tidak terjadi kejadian atau musibah kebakaran. Dan apabila terjadi segera menghubungi hotline kami, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten ini. Kami siap 1 kali 24 jam untuk membantu masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Oki. Demikian. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat dengan Kasat Pol PP yang diwakili oleh Sekretaris Pol PP Pak Akma Yusuf SIP. Mudah-mudahan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua dan kepada masyarakat supaya dapat menjaga ketertiban umum dan menjaga supaya jangan terjadi hal-hal termasuk kebakaran dan ketertiban umum lainnya. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.